Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Rodatul Jannah dengan NIM 12210924849, kelas 5C Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan mata kuliah Bermain dan Permainan. Dosen pengampu Ibu Dr. Yenda Puspita MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermain dan permainan. Yang pertama itu ada memahami dunia bermain. 1. Pengertian bermain. Bermain adalah aktivitas yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan bertujuan untuk kesenangan dan kepuasan. Bermain merupakan kegiatan yang penting bagi perkembangan anak karena membantu mereka dalam mengembangkan kreativitas, keterampilan sosial, dan kemampuan kognitif. Yang kedua ada karakteristik bermain. Bermain memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Sukarela. Bermain dilakukan atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi internal. Motivasi utama dalam bermain adalah kesenangan dan kepuasan, bukan hadiah atau penghargaan eksternal. Yang ketiga, non-literal. Bermain sering melibatkan simbolisme dan imajinasi, memungkinkan anak untuk menjelajahi peran dan skenario yang berbeda. Yang keempat ada fleksibel. Bermain dapat diubah dan disesuaikan dengan minat dan lingkungan anak. Yang terakhir ada berorientasi pada proses. Fokus utama dalam bermain adalah pengalaman itu sendiri, bukan mencapai hasil tertentu. Yang ketiga ada jenis permainan. Permainan dapat dikategorikan berdasarkan aspek sosial dan kognitifnya. Beberapa jenis permainan yang umum meliputi 1. Permainan soliter atau bermain sendiri. Bermain sendiri seringkali dengan mainan atau benda. Yang kedua, permainan paralel. Bermainan berdampingan dengan orang lain tetapi dengan interaksi minimal atau tujuan bersama. Selanjutnya ada permainan asosiatif. Bermain bersama berbagai mainan dan bahan tetapi dengan tujuan individu. Yang terakhir ada permainan kooperatif. Bermain bersama dengan tujuan dan peran bersama membutuhkan kolaborasi dan komunikasi. Yang keempat ada teori bermain. Berbagai teori mencoba menjelaskan tujuan dan signifikansi bermain. Beberapa teori yang menonjol meliputi 1. Teori Spencer. Bermain adalah cara untuk mengeluarkan energi berlebih. Selanjutnya dari teori Gross, bermain adalah latihan untuk kehidupan dewasa, memungkinkan anak untuk berlatih keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada teori Freud, bermain memungkinkan anak untuk mengatasi konflik dan kecemasan yang belum terselesaikan. Selanjutnya ada teori Piaget. Bermain adalah alat untuk perkembangan kognitif, memungkinkan anak untuk menjelajahi dan memahami dunia mereka. Yang terakhir ada teori Vygotsky. Beliau menjelaskan bahwa bermain adalah aktivitas sosial yang membantu anak belajar tentang budaya mereka dan mengembangkan keterampilan sosial. Yang B, menjelajahi jenis permainan. 1. Permainan bebas. Permainan bebas adalah bentuk permainan yang paling terbuka, memungkinkan anak untuk memilih aktivitas mereka dan menjelajahi minat mereka tanpa batasan eksternal. Permainan ini dicirikan oleh spontanitas, kreativitas, dan pembelajaran yang diarahkan sendiri. Contohnya, anak membangun menara dengan balok, membuat cerita dengan boneka, atau menggambar tanpa instruksi khusus. Yang kedua, bermain sendiri. Bermain sendiri melibatkan anak yang bermain sendiri seringkali dengan mainan atau benda. Jenis permainan ini umum terjadi pada masa kanak-kanak awal dan memungkinkan anak untuk fokus pada minat mereka sendiri dan mengembangkan imajinasi mereka. Contohnya, anak bermain dengan teka-teki, membangun istana pasir, atau membaca buku sendirian. Yang ketiga, permainan mengamati. Permainan mengamati melibatkan anak yang mengamati orang lain bermain tanpa berpartisipasi secara aktif. Jenis permainan ini memungkinkan anak untuk belajar dari orang lain, mengamati interaksi sosial, dan mengembangkan pemahaman mereka tentang aturan dan norma permainan. Contohnya, anak yang menonton anak lain sedang
yang sedang bermain sepak bola di lapangan atau membangun benteng atau bermain dengan boneka. Yang keempat ada permainan paralel. Permainan paralel melibatkan anak yang bermain berdampingan satu sama lain tetapi dengan instruksi minimal atau tujuan bersama. Mereka mungkin menggunakan mainan atau bahan yang sama tetapi mereka tidak bermain bersama secara koordinasi. Contohnya, dua anak bermain dengan balok masing-masing membangun menara mereka sendiri atau dua anak menggambar gambar berdampingan. Yang terakhir itu ada permainan asosiatif. Permainan asosiatif melibatkan anak yang bermain bersama berbagai mainan dan bahan tetapi dengan tujuan individu. Mereka mungkin berinteraksi satu sama lain tetapi tidak ada rencana atau tujuan bersama. Contohnya, dua anak bermain dengan boneka, masing-masing membuat cerita mereka sendiri atau dua anak membangun istana pasir bersama, tetapi masing-masing dari mereka memberikan ide sendiri. Kesimpulannya, bermain adalah aktivitas yang penting bagi perkembangan anak, memungkinkan mereka untuk belajar, tumbuh dan berkembang. Berbagai jenis permainan, dari permainan bebas hingga permainan asosiatif, menawarkan kesempatan unik bagi anak untuk mengeksplorasi dunia mereka, mengembangkan keterampilan sosial dan membangun kreativitas mereka. Memahami berbagai jenis permainan dan teori yang mendasarinya dapat membantu orang tua, pendidik, ataupun pengasuh untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan merangsang bagi anak-anak untuk bermain dan belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.